Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8 pada siang hari ini akan memaparkan mini riset yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dalam berinvestasi di pasar modal. Sebelum kita memulai presentasi kami pada siang hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Huwaida, nomor absen 18. Saya Aprilia Nampa, absen 6. Saya Tinda Amalia, absen 9. Saja di slide pertama. Latar belakang. Aktivitas investasi di pasar modal sedang mengalami pertumbuhan besar secara global dan nasional, ditandai dengan meningkatnya jumlah investor di Indonesia hingga mencapai 19 juta dengan dominasi generasi muda. Di sisi lain, meskipun mahasiswa merupakan kelompok yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi dan seharusnya memiliki minat tinggi untuk berinvestasi, kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara harapan dan realita karena minat mereka masih dipengaruhi oleh motivasi yang belum kuat, pengetahuan pasar modal yang terbatas, serta preferensi risiko yang sering tidak dipahami. Kondisi ini menunjukkan adanya research gap karena belum ada penelitian terbaru yang secara spesifik meneliti bagaimana ketiga faktor tersebut saling berpengaruh pada minat berinvestasi mahasiswa vokasi di Politeknik Negeri Semarang. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk memetakan faktor pendorong dan penghambat minat investasi mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar bagi institusi seperti Polines, OJK, dan SRO (Self-Regulatory Organization) dalam merancang program edukasi keuangan yang lebih efektif. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa membuat keputusan investasi yang lebih bijak dan terhindar dari praktik investasi ilegal. Next. Baik, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana signifikasi pengaruh variabel motivasi terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dalam berinvestasi di pasar modal. Kedua, bagaimana signifikasi pengaruh variabel pengetahuan pasar modal terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dalam berinvestasi di pasar modal. Yang ketiga yaitu bagaimana signifikansi pengaruh variabel preferensi risiko terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dalam berinvestasi di pasar modal. Next. Di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk menganalisis signifikansi pengaruh variabel motivasi terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dalam berinvestasi di pasar modal. Yang kedua itu untuk menganalisis signifikansi pengaruh variabel pengetahuan pasar modal terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dalam berinvestasi di pasar modal. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis signifikansi pengaruh variabel preferensi risiko terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dalam berinvestasi di pasar modal. Lalu ada manfaat penelitian, yaitu penelitian ini bermanfaat secara teoritis karena memperkaya ilmu manajemen keuangan khususnya terkait perilaku investasi mahasiswa vokasi serta menguji keakuratan teori seperti teori of client behavior dan prospek teori dalam konteks pasar modal di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini membantu mahasiswa Politeknik Negeri Semarang memahami faktor-faktor penting sebelum berinvestasi, termasuk pengetahuan dan profil risiko agar terhindar dari investasi bodong. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Polines untuk menyusun program edukasi pasar modal yang lebih efektif. Temuan penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh OJK, BI, dan praktisi pasar modal untuk merancang sosialisasi dan produk investasi yang lebih ramah pemula dan sesuai dengan karakter mahasiswa. Next. Selanjutnya adalah metodologi riset. Yang pertama yaitu jenis penelitian, kualitatif, eksplanatif. Jenis datanya yaitu data primer, sumber datanya yaitu dari kuesioner responden, objek dan sampelnya itu objeknya mahasiswa aktif Politeknik Negeri Semarang dan sampelnya itu ada 100 responden menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu kuesioner dengan skala Likert 1-4. Lalu ada teknik analisis data itu statistik deskriptif, uji validitas dan realitas. Lalu juga ada uji asumsi klasik, itu ada normalitas, multikolinearitas, heterogenesitas atau Wechsler, dan regresi linear terganda yaitu uji hipotesis, uji T dan uji F, dan diolah menggunakan SPSS version 2007. Next.
penelitian dan hipotesis. Sini visualisasi modelnya itu motivasi X1 itu minat berinvestasi, pengetahuan X2 itu minat berinvestasi, dan preferensi risiko X3 itu minat berinvestasi. Hipotesis penelitian. Hipotesis 1, diduga variabel motivasi X1 berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dalam berinvestasi di pasar modal. Hipotesis 2 itu diduga variabel pengetahuan pasar modal berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dalam berinvestasi di pasar modal. Hipotesis 3 yaitu diduga variabel preferensi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dalam berinvestasi di pasar modal. Next. Selanjutnya, uji kelayakan data penelitian akan dijelaskan oleh kita. Selanjutnya, untuk uji kelayakan data penelitian. Jadi untuk yang pertama itu ada uji statistik deskriptif yang merupakan gambaran umum awal data yang menginterpretasikan, yaitu secara umum mahasiswa memiliki motivasi dan pengetahuan pasar modal yang cukup tinggi, sementara preferensi risiko masih berada pada tingkat sedang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki minat yang baik untuk berinvestasi. Terus yang kedua ada uji instrumen penelitian, yaitu ada uji validitas dan juga uji reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian layak digunakan. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh indikator memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel sebesar 0,1966 dan nilai Cronbach alpha masing-masing variabel di atas 0,60. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliable sehingga data dapat dianalisis lebih lanjut. Terus yang ketiga ada uji asumsi klasik model regresi, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi itu berdistribusi normal. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikan sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05 sehingga data residual berdistribusi normal. Hal ini juga diperkuat oleh histogram residual yang membentuk pola distribusi normal serta normal p-plot yang menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi terpenuhi. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, yaitu menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak ada korelasi dengan variabel dependen, yang artinya tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Terus ada uji heteroplastisitas. Sini berdasarkan hasil uji heteroplastisitas menggunakan scatter plot dan uji Glaser tidak ditemukan adanya gejala heteroplastisitas pada model regresi. Hal ini ditunjukkan oleh sebaran residual yang acak serta nilai signifikansi seluruh variabel independen yang lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya, hasil analisis regresi parsial UCT akan dijelaskan oleh Dede. Untuk hasil analisis regresi parsial UCT, motivasi untuk X1-nya itu motivasi yang hasilnya signifikan atau hipotesis 1 diterima. Untuk koefisiennya positif. Interpretasinya yaitu motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan internal seperti keinginan mencapai kemandirian finansial dan meningkatkan kesejahteraan di masa depan menjadi faktor penting yang mendorong mahasiswa untuk mulai berinvestasi. Lalu yang kedua, pengetahuan pasar modal yang hasilnya signifikan atau hipotesis belum diterima. Koefisiennya positif, interpretasi pengetahuan teknis dan risiko manfaat menciptakan rasa aman dan keyakinan sehingga memperkuat minat. Untuk X3-nya yaitu preferensi risiko, hasilnya tidak signifikan atau hipotesis 3 ditolak. Nilainya signifikan lebih dari 0,05. Interpretasinya yaitu pada tahap ini pertimbangan risiko belum menjadi faktor penentu yang kuat. Mahasiswa lebih didorong oleh potensi keuntungan daripada mitigasi kerugian. Lalu selanjutnya kontribusi faktor uji F dan determinasi. Yang pertama pengaruh simultan uji F yang hasilnya signifikan pada 5%.
yaitu variabel motivasi X1, pengetahuan pasar modal X2, dan preferensi X3. Secara simultan berpengaruh minat berinvestasi mahasiswa sehingga model regresi dinyatakan layak digunakan. Untuk koefisien determinasi atau adjusted R-square nilainya yaitu 56,8%, yaitu variasi minat berinvestasi mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel motivasi, pengetahuan pasar modal, dan preferensi resiko dalam model penelitian. Lalu yang ketiga ada faktor lain, sisanya yaitu 43,2%, dipengaruhi faktor eksternal di luar model, seperti pengaruh influencer, kondisi pasar, atau modal awal. Lalu selanjutnya ada pembahasan mengapa variabel motivasi X1 dan pengetahuan pasar modal lebih dominan. Sinergi kuat X1 dan X2. Yang pertama, pengetahuan pasar modal berperan sebagai faktor pendukung yang mengonversi motivasi menjadi minat berinvestasi yang nyata. Lalu yang kedua, minat berinvestasi mahasiswa cenderung didasarkan pada pemahaman rasional mengenai mekanisme dan manfaat investasi, bukan semata-mata karena mengikuti tren atau pengaruh lingkungan. Lalu analisis tidak signifikannya preferensi resiko, yaitu ketidak signifikan preferensi resiko menunjukkan bahwa mahasiswa masih berada pada tahap awal sebagai investor, sehingga belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko secara mendalam. Lalu kondisi ini mengindikasikan adanya kecenderungan optimasi berlebihan atau internalisasi konsep potensi kerugian dalam pengambilan keputusan investasi. Implikasinya yaitu upaya peningkatan minat berinvestasi mahasiswa sebaiknya difokuskan pada penguatan pengetahuan pasar modal sebagai landasan pengambilan keputusan investasi yang rasional. Lalu yang selanjutnya, peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat mencegah perilaku investasi spekulatif, cara mendorong mahasiswa untuk memahami resiko investasi secara profesional. Lalu selanjutnya kesimpulannya, motivasi berpengaruh positif dan signifikan, sehingga semakin tinggi motivasi mahasiswa, semakin besar mereka untuk berinvestasi. Lalu yang kedua, pengetahuan pasar modal berpengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang konsep dan mekanisme pasar modal mampu meningkatkan minat berinvestasi mahasiswa. Lalu yang ketiga, preferensi resiko tidak berpengaruh signifikan, yaitu artinya persepsi resiko tidak menentukan tinggi rendahnya minat mahasiswa dalam berinvestasi, kemungkinan karena kurangnya pengalaman atau rasa percaya diri yang berlebihan. Implikasinya yaitu penelitian ini tidak memperkaya literatur perilaku investasi pada investor muda, tetapi juga memberikan dasar bagi institusi, OJK, BI, dan praktisi untuk merancang program edukasi serta sosialisasi pasar modal yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan literasi finansial mahasiswa agar mampu memahami profil resiko dan pengambilan keputusan investasi yang lebih bijak serta terhindar dari investasi ilegal. Lalu selanjutnya ada saran, yaitu variabel ekspansi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lain yang relevan, seperti persepsi manfaat, lingkungan sosial, atau literasi keuangan yang lebih luas untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Metode pengukuran preferensi risiko disarankan untuk menggunakan indikator yang lebih spesifik dan operasional untuk variabel preferensi risiko, atau menggabungkan dengan studi kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang alasan mahasiswa tidak terpengaruh oleh tingkat risiko. Lalu perluasan populasi, yaitu untuk meningkatkan tingkat generalisasi hasil penelitian. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas populasi penelitian ke berbagai perguruan tinggi, baik universitas maupun vokasi di berbagai wilayah. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan dalam bentuk penelitian longitudinal guna mengamati perubahan perkembangan minat berinvestasi mahasiswa dari waktu ke waktu, sejalan dengan keterbatasan pada penelitian ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.